Salam, salam sadis, salam merah. Ketemu lagi di hari Rabu. Ya, seperti ini ternyata semalam kakek Jerome hawkish ya di market. Tapi kripto masih agak ketahan, ada yang nahan. Eh, nggak separah stock market sama logam mulia ya, LM ya, precious metal. Itu semalam lumayan damnya, cukup merah tebal gitu ya kan. Padahal masih ada hari ini lagi testify Jerome Powell ya kan. Jadi nanti kita bahas, kita lihat dulu market sekarang. Market cap di 1 triliun,015, volume 44,3, dominance agak turun ya 42,1 ya kan. BTC di 22.118, ETH 1.560, BNB 288, XRP 37,9 hampir 38. XRP yang rada hijau ya lawan arus tapi ya cuma 2% something lah ya, 2-3%. Lainnya masih pada merah juga gitu ya. Tapi ya merahnya merah nggak tebel juga gitu. Kripto masih ada yang nahan, masih ada yang nahan. Saya curiga sih si CZ ya, CZ yang nahan saya rasa. Karena kondisi begitu, kalau drop mungkin dia punya ini agak ngefek gitu BUSD-nya sama coin Binance, makanya dia tahan-tahan, dia coba ini. Kelihatan BUSD turunnya juga pelan-pelan gitu ya kan. Jadi mungkin ya bagus sih biar market nggak kejut lah istilahnya. Takutnya nanti ada gejolak sensitif tiba-tiba apa gitu ya kan. Nah, dia tahan pelan-pelan. Market memang udah downtrend, udah break juga dia punya trend line ya. Jadi semalam sempat ke 21.900-an lah ya, mental balik ke 22.200-an. Nutupnya 22.100-an lah tadi, ya kan. Jadi ya itulah yang kalau dilihat dari ini, market udah pada ya pause, pada lepas barang lagi dengan kondisi semalam si Jerome Powell speak di Kongres, ya kan. Jadi cukup ini. Jadi sebelum kita bahas apa yang di speak malam ini, kita lihat masih ada malam ini eventnya penting juga loh yang ngaruh ya. Jam 8.15 ada ADP non-farm employment change untuk Februari ya kan. Terus nah jam 10-nya tapi sebelum itu nanti jam 5 itu dari Europe juga udah ada ini loh. Presiden ECB Christine Lagarde akan speak juga ya kan. Sebelumnya juga Europe juga pengumuman GDP dia ya kan. Ini juga salah satu indikator mereka lihat pandangan ekonomi untuk di Eropa gitu. Itu satu ini juga ya kan. Terus malamnya Amrik yaitu ADP non-farm ya kan, yang jam 8.15 ADP non-farm employment untuk bulan Februari, employment change. Terus jam 10-nya itu JOL job openings, itu salah satu indikator yang jadi pandangan dari para orang-orang Fed ya. Terus juga jam 10 berbarengan Kanada juga, mereka punya ini Bank Sentral Kanada juga akan mengeluarkan interest rate gitu, decision ya, rate statement. Ya kalau dilihat dari ininya kayaknya nggak dinaikkan. Apa benar nggak dinaikkan? Ya kita lihat. Kalau dilihat dari ini forecastnya kan 4,5%. Previousnya bulan kemarin 4,5%, ini berarti
secara ini kemungkinan Bank of Canada nggak naikkan dia punya interest rate, tapi saya nggak yakin gitu kalau lihat dari inflasi, ya kan. Tapi ya itu kita lihat lah. Yang jelas jam 10 nanti masih ada Jerome Powell speak, testify, tanya dengan Kongres, ya kan. Dia dicecar malam ini, apa yang akan dicecar, tapi ya cukup handle lah. Jadi tadi saya lihat tanya jawabnya di Kongres, ya kan, ya lumayan lah. Jadi gimana pun Jerome Powell itu seorang politisi juga pada dasarnya ya. Jadi walaupun dia kedudukannya di eksekutif, ya kan, di Central Bank, di Fed sebagai eksekutif, dia chairman di sana, tapi sebenarnya pada dasarnya dia juga seorang politisi gitu. Makanya dia cukup tenang ngadepi serangan Kongres, terutama dari si mak lampir si Elizabeth Warren, ya, itu dicecar terus dia sampai kesel dia Elizabeth Warren, ya kan, ya memang dia ada di situ kelihatan. Sebenarnya ujungnya kemana dia belum tahu gitu. Dicecar terus. Lu buat keputusan ini, efeknya ke depan, ujungnya gimana kamu ini handle, udah ini nggak. Dia ya melintir sana nggak ini terus resikonya gitu. Si Elizabeth Warren itu bilang dengan makin kamu naikkan ini udah jelas yang kamu korbankan para pekerja gitu ya, worker itu lebih kurang kalau dalam hitungan si Elizabeth Warren itu sampai akhir tahun itu lebih kurang 2 juta sampai 3 jutaan gitu ya. Jadi apa kamu udah hitung ke sana? Dia tanya sama Jerome, apa kamu tahu itu dari efek dari nanti kamu paksakan terus kenaikan suku bunga ini gitu ya, Fed rate gitu. Ya dia kalau si Jerome Powell tetap bersikuku dengan dia punya ini planning, dia tetap jawabannya ya kan, inflasi belum tertanggulangi, jadi kerjaan Fed belum selesai, ya kan, itu poinnya. Jadi dengan segala ularnya melintir melasana, akhirnya kesel si Elizabeth. Lu kalau begitu keputusan yang kamu buat itu sama aja gambling gitu ya. Kamu perjudikan nasib para worker dengan kebijakan yang kamu buat gitu. Dia matiin speakernya gitu kan. Dia ngamuk dah. Sebelum dimatiin dia bilang, kalau dengan cara begitu kelihatan kamu nggak bisa hadapi inflasi ini, kemungkinan kami akan lihat pengganti gitu ya kan. Dia ngancem gitu si Elizabeth Warren gitu, tapi ya, nggak bakal gimana. Pada dasarnya kalau si ini Jerome Powell mau sekak dia lagi, ya hari ini inflasi juga karena kalian Demokrat gitu kan. Itu kan istilahnya andil dari Demokrat, terutama si Biden semenjak jadi presiden udah print berapa banyak, udah di print untuk ke perang ke Ukraina lagi ya kan. Bukan itu aja, saya berapa hari lalu saya nelpon adik saya aja udah gede banget sama Partai Demokrat karena uh, mereka punya, ya mereka bayar pajak terus ada kelebihan tax refund, ya kan. Tax refund dipotong lagi rupanya, dipotong, kena tax lagi. Tax kenapa ditanya? Itu tax untuk bantuan perang Ukraina. Gedek lah adik saya gitu, kesel lihat ininya kan. Itulah kerjaan si Biden itu. Jadi Biden ini kebijakannya selama ini ya ngancurin sama para kroninya Demokrat ya kan, di belakangnya siapa lagi, Obama ya kan. Itu semua nanti akan kebuka kebusukan mereka itu. Nanti akan kebuka gitu. Lagi dikejar gitu. Ya kan. Jadi makin hancur lah ini. Apa yang dibuat
apalagi middle class gitu. Ini tadi saya baca berita Biden akan naikkan lagi pajak Medicare buat yang ya memang targetnya yang agak pendapatan ke atas gitu. Yang bagi yang 400 misalnya suami istri keluarga ada pendapatan 400.000 US dollar per tahun, itu akan dinaikkan lagi dia punya Medicare tax yang dari 3,8% jadi 5%. Ah, jadi itulah di Amerika itu banyak sekali kita kena tax ya. Selain dari SS, Social Security Tax, ya kan, itu dihitung, ya kan, income tax, terus Medicare tax juga ada, Medicaid lagi, terus masih ada beragam gitu. Saya lupa, udah lama saya nggak ini. Makanya makin mampus rakyat ditekan sama dia gitu. Ya, ini makin ngaco gitu. Tapi ini eh saya lihat tanya jawabnya tadi pagi habis bangun tuh saya lihat soal ini ada disinggung soal kripto ya. Masalah kripto ada dari Mr. Brown. Mr. Brown itu tanya Fed soal kripto gimana pandangannya, dia punya supervisi gitu kan. Ternyata sisi ini Jerome Powell jawab mereka cukup we are quietly active katanya. Mereka aktif, sangat aktif pantau perkembangan kripto ini ya kan, terus ini. Jadi ini poinnya, quite aktif. Selama ini kalau tanya kripto dia cuma ngeles ya kita nanti regulasi ini itu. Ternyata sebenarnya mereka sangat aktif walaupun diam dia nggak banyak ngomong. Ternyata Fed aktif di dalam kripto ini. Ya, makanya saya bilang sebenarnya mereka main belakang gitu. Nggak banyak ini, sebenarnya aktif, sangat aktif. Mereka jegal kripto ini gitu, terutama ya mungkin ya ini stable coinnya. Makanya kayak Januari itu market kasih nafas itu setelan Fed saya lihat gitu ya kan. Disinflation lah narasi dibangun, wow langsung mereka mungkin akan pivot akan ini tuh. Nah ternyata terbukti semalam di Kongres ternyata inflasi masih membandel, belum bisa ditundukkan gitu. Maka dia bilang bisa saja kemungkinan next daripada ini akan lebih tinggi dari sebelumnya kenaikan Fed rate gitu ya. Makanya market langsung merah semua gitu ya kan, makin dalam. Sebab baru dimulai aja market udah merah gitu. Begitu dia sampaikan kemungkinan ini masih dilihat. Jadi banyak pertanyaan kan dia bilang sebelum sampai tanggal March 22 sebelum sampai next meeting katanya ya kan, maka kami masih akan lihat data-data yang akan keluar. Maka kayak hari ini job opening gitu ya kan, itu tuh job open sangat ini. Jadi mereka masih satu ini indikator juga nanti unemployment itu juga sangat dia lihat, itu yang ditekan sama si Elizabeth Warren itu sebagai indikator penting buat dia ya kan. Jadi maka dia tetap hawkish, dia masih tetap ini walaupun dia diserang ditekan, dia jawab sama orang Kongres. Andai kata data masih kelihatan nggak mendukung apa yang mereka lakukan, inflasi masih tinggi resikonya, maka tidak ada yang tidak istilah nggak akan kemungkinan dinaikkan lebih tinggi dari sebelumnya gitu, more higher than previous one katanya. Jadi akan lebih tinggi dari sebab, berarti makanya market CME yang awalnya kemarin aja 0,25 masih di atas 60% anjok berganti jadi 0,50 gitu ya kan. Jadi inilah market. Jadi masih kita lihat ke depannya Jumat ini ya penting itu unemployment, terus nanti Selasa CPI itu indikator yang sangat ini gitu. Jadi market masih akan ke bawah downtrend gitu ya. Kalau seperti saya bilang udah dari ini kan saya udah ingatkan hati-hati untuk stock market. Bagi yang main stock market saham hati-hati akan lebih dalam bantingan. Nah kalau untuk kripto sementara ini tapi kemungkinan masih akan turun, ini trendline udah jebol ya kan ya. Next
kemana? Ya mungkin di antara range 21,4 sampai 21,6 di range itu ya. Next levelnya saya lihat kalau dia drop di antara 21.400 sampai 21.600 di range itu ya kan. Kapan dropnya ya kita nggak tahu, ini masih ditahan, pelan-pelan diturunin, kelihatan sekali pelan-pelan diturunin. Jadi ya masih hati-hati lah, nggak usah terlalu dikejar gitu. Jadi kalau hari ini lihat market gini, ada yang mau scalping, bahaya ya kan. Masih ini, tadi ada yang nanya mau short BTC, jangan juga, sulit, kondisi gitu akan volatile gitu ya. Bandar cari liquid yang bisa aja volatile, potong bebek angsa, sorong atas sorong ke bawah ya, V-shape bisa aja, udah sering kejadian kan. Jadi itu. Tapi kalau kalian yang agak nekat, trader, gatal tangan, sebenarnya bisa kalau Anda mau ambil short, tapi bukan BTC. Justru altcoin yang sudah kemarin-kemarin itu naiknya udah terlalu tinggi, ini pasti mereka udah mulai pada buang barang. Tapi jangan pakai leverage tinggi. Jangan pakai leverage tinggi, karena kenapa? Biasanya altcoin kalau yang sudah, kalian cek chart juga, istilah chartnya kalau memang udah harus turun gitu ya, yang udah break entah trend lainnya gitu, kalian cek dulu chartnya. Jangan pakai uh, leverage tinggi gitu. Karena kenapa? Andai kata BTC disorong ke atas, biasanya altcoin kalau yang lagi udah nggak mau, itu juga misal BTC dia naiknya nggak banyak, akan cepet turun balik juga gitu ya. Itu seringnya begitu kejadian. Tapi kalau kalian ambil koin yang lagi oke, standar, atau dia juga BTC ngeban, dia juga ikutan cepet ngeban gitu. Kecuali Anda ambil koin yang sudah nggak mau, istilah udah capek, memang udah harus pullback gitu. Nah, sekalian kalian cek chartnya dulu. Ini masukan saya buat yang mau gatal tangan, yang mau short altcoin itu. Saya nggak mau sebut altcoin mana, nanti kalau fokus banyak nanti jadi ini. Kalian cek sendiri lah, dan rezeki masing-masing gitu ya. Ada beberapa saya lihat yang sausnya udah pullback, harus koreksi lebih, ini juga udah break dari trend lainnya, jadi bisa di short gitu ya. Cuma itu jangan pakai leverage tinggi. Jadi andai kata Bandar mau squeeze misalnya, karena kondisi gitu saya rasa banyak yang nge-short juga BTC. Andai kata Bandar mau squeeze, dia sorong ke atas bentar, nanti dibanteng, istilah mau dicuci ya kan, yang leverage tinggi. Kalau Anda pakai leverage rendah, bisa bertahan gitu. Terus pas nanti dia ngeban balik ke bawah, tetap Anda akan cuan gitu ya. Jadi itu masukan yang bisa saya berikan untuk hari ini. Kemungkinan akan volatile hari ini ya, kita lihatlah ya. Kondisi gitu yang udah jelas, seperti saya bilang, siapkan dana. Makin ke bawah, ada yang tanya, kok kapan udah mulai bisa cicil? Ya tiap ada bantingan cicil kalau buat Anda yang invest. Nggak ada yang tahu pasti mau dibanting sampai ke berapa. Tapi yang udah jelas, koin saat ada bantingan berarti udah murah. Dan Anda punya target kan ke depan untuk buran. Jadi kondisi gitu, nggak bisa harus pasti dapat harga yang kayak saya tahu akan harga sekian, nggak mungkin gitu. Yang udah jelas, siapkan dana, cicil. Yang udah jelas ini barang udah murah ya, Anda cicil, kalau ada drop lagi dapat lebih murah lagi ya kan. Makin drop ya dapat lebih murah lagi gitu. Tapi nanti kalau pas udah masanya udah harus ke atas lagi, nah di situ baru Anda lihat hasilnya gitu. Oke, jadi begitu aja kondisi saat ini ya. Lihatlah kalau ada yang mau nanti lihat, tunggu dia target ke bawah, ini kelihatan ini, walaupun ada yang tahan, kelihatan kripto masih ada yang tahan. Saya curiga Binance, si CZ yang tahan, karena mungkin karena dia sangat dia punya ini kan sangat negatif untuk sekarang ini, dia diserang. Andai kata market tiba-tiba drop, orang makin takut, makin ini, market akan drop. Dia punya ini juga semakin cepat drop gitu. Mungkin itu nggak baik, negatif. Lebih baik dia tahan pelan-pelan, karena dia juga ada dana, dia cukup kuat dananya untuk nahan itu.
pelan-pelan aja mungkin dia lepas gitu. Ya, jadi itu aja. Mari kita lihat malam ini ke arah mana lagi, ya kan? Saya rasa nanti Mbak Jerome bangun pagi, ya kan, ke WC pas lagi BAB, mikir dia, hari ini apa gua mau jawab kongres ya? Persiapan jawaban untuk ngadepin kongres. Jadi begitu aja video di hari ini. Salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.